Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu. Kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus yang menuntun dan menolong setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya, diiringi malaikat-malaikat kudusnya. Tema renungan kita adalah syarat-syarat mengikut Yesus. Kalau kalian nanti setelah lulus kuliah, kalian akan berusaha mencari pekerjaan. Lalu dalam mencari pekerjaan itu, pasti ada syarat yang dibutuhkan. Misalnya, untuk bisa melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, syaratnya harus lulusan S1. Kemudian umurnya maksimal atau minimal sekian tahun, domisili Jabodetabek, kemudian punya motor sendiri. Nah, ada banyak persyaratan yang diberikan kepada orang yang mencari pekerjaan. Ada orang yang berkata begini, menjadi pengikut Yesus itu tidak akan sakit. Kalau kita membaca dalam Alkitab, ternyata mengikut Yesus itu tidak gampang dan tidak mudah. Ada hal-hal yang harus kita miliki dan harus kita lakukan. Dalam perbincangan antara Yesus dengan muridnya, Yesus menyatakan bahwa dia akan dibenci oleh imam-imam kepala, ahli Taurat, dan imam-imam Lewi. Anak manusia akan menderita dan mati serta bangkit pada hari yang ketiga. Lalu apa respon daripada Petrus? Dia berkata, "Sekali-sekali tidaklah terjadi demikian," kata Petrus kepada Yesus. Yesus berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah." Petrus lebih memikirkan hal-hal duniawi. Dia berpikir bahwa Yesus itu tidak akan mati, tidak akan menderita. Padahal sebelumnya Yesus sudah memberikan cerita, sudah menyampaikan pengajaran-pengajaran. Namun Petrus menanggapinya sebagai seorang murid yang mungkin juga dia berpikir tidak mau berpisah dengan gurunya. Ada syarat untuk mengikut dia. Yang pertama, ayat yang ke-34. Saya bacakan lagi. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Syarat yang pertama,
bagi murid sejati itu, mengikut Yesus harus menyangkal diri. Nah, saya ingin menerjemahkan menyangkal diri ini dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu seseorang itu bisa mengendalikan diri terhadap berbagai hawa nafsu. Pegang HP itu harus bisa mengendalikan diri. Bukan kita yang diperbudak HP, bukan kita yang diperbudak oleh medsos, tetapi kita yang harus mengendalikan. Kalau misalnya belajar, memang harus pakai HP. Tapi ada saatnya istirahat, ada saatnya HP itu juga disuruh istirahat, mengendalikan diri. Banyak yang sudah terlibat narkoba. Kalau tidak ada pengendalian diri, maka akan mudah dipengaruhi oleh teman-temannya, baik laki-laki atau perempuan. Makanya jangan terlalu sering nongkrong. Kalau sering nongkrong itu pasti resikonya sangat rentan bagi remaja, dipengaruhi oleh teman-teman yang kurang baik, pengendalian diri, tidak terlibat dalam narkoba, tawuran, ugal-ugalan di jalan, ngetrek, balapan liar, jam 1 pagi, balapan liar. Saya pernah lihat di Jalan Gunung Sahari, pagi-pagi sekitar jam 5. Wah, banyak itu anak-anak remaja berkumpul. Saya tanya, itu ngapain? Oh, mereka mau balapan. Resikonya sangat rentan menjadi korban, bisa kecelakaan, bahkan bisa meninggal. Bisa juga begal. Begal itu tidak pandang siapa, mau muda, mau tua. Kalau dia tidak bisa mengendalikan diri, apalagi dalam situasi sekarang ini, dia bisa melakukan begal, maling. Kemarin itu di televisi saya lihat motor dicuri di depan rumah yang punya. Jika tidak mengendalikan diri, menyangkal diri, maka hal-hal negatif akan cenderung terjadi. Ingin mendapatkan uang dengan cepat, ingin cepat viral, bikin konten yang kontroversial. Kalau kalian ingin dikenal orang, biarlah dikenal oleh karena melakukan hal yang baik, bukan karena melakukan hal yang tidak baik. Viral oleh karena hal yang baik. Apakah pengikut Yesus boleh melakukan hal-hal yang jahat berdasarkan ajaran? Tidak boleh. Tapi bisakah pengikut Kristus melakukan hal-hal yang jahat? Bisa, sangat bisa. Karena kita ini kan punya keinginan. Nah, makanya harus menyangkal diri. Bagaimana kita supaya bisa mengendalikan diri ataupun menyangkal diri terhadap keegoisan kita, keinginan daging kita? Maka kita harus berserah sepenuhnya kepada Yesus. Mengendalikan diri terhadap keserakahan, ingin cepat-cepat kaya, melihat orang lain punya sesuatu lalu ingin seperti yang lain, padahal mereka juga mendapatkannya dengan proses yang begitu panjang. Pengikut Kristus itu harus bisa dan siap menyangkal diri. Lalu yang kedua, syarat mengikut Yesus itu adalah pikul salib. Kalau Yesus memikul salib secara fisik, disiksa, dihina, dan mati dipaku di kayu salib, maka semua pengorbanannya itu bagi orang-orang berdosa, bagi manusia yang berdosa. Yesus itu berkorban bagi siapapun. Nah, pikul salib itu bagi kita adalah berkorban demi orang lain, berkorban demi pelayanan, berkorban bagi orang yang membutuhkan. Kalau kita menderita oleh karena kita melakukan hal-hal yang benar, Yesus berkata, berbahagialah orang yang menderita karena namaku, karena mereka akan mendapatkan upahnya. Ternyata mengikut Yesus itu tidak sekedar kita percaya, kita harus menyangkal diri, memikul salib, bahkan menderita karena menjadi pengikut Yesus. Memikul salib itu juga termasuk kita berkorban dalam apa? Memberitakan Injil. Memberitakan Injil, kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk menyampaikan kabar baik kepada teman-teman kah, pada saudara kah, sampaikanlah bahwa Yesus itu telah mati bagi
umat manusia telah mati bagi orang berdosa, maka ikutlah dia. Pikul salib itu, biarpun kita menderita oleh karena Kristus, yakinlah bahwa Kristus akan menyertai kita. Kristus akan memberikan mahkota kepada orang-orang yang setia memikul salib. Lalu yang ketiga, syarat mengikut Yesus itu harus mengikut teladan dan karakternya. Harus mengikut Yesus. Ada lagu yang sudah hafal di telinga kita kan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus itu butuh perjuangan bagi kita masing-masing. Bagaimana supaya kita mengerti apa kehendak Tuhan? Sangat mudah. Mengerti kehendak Tuhan itu jangan cari di luar Alkitab. Kalaupun ada di luar Alkitab, itu bisa juga kita ambil dalam hal umum misalnya. Kan kebaikan itu umum bagi semua agama kan. Kebaikan itu semua keyakinan memiliki. Tetapi kalau ingin mengerti kehendak Tuhan, maka bacalah dalam Alkitab. Ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Hanya ada di Alkitab. Buku-buku yang lain sepertinya itu tidak ada. Lalu apa? Kasihilah sesamamu manusia, kasihilah musuhmu. Jika seterumu lapar, berikanlah dia makan. Aduh, maksudnya apa? Bahwa kita harus melakukan hal-hal yang baik terus-menerus. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Yesus berkata, untuk apa kita memiliki seisi dunia ini jika kita binasa kelak? Kalau jiwa kita binasa, Yesus berkata, buat apa di dunia ini kita kaya, memiliki segalanya, tapi kita binasa? Yesus juga berpesan, kita jangan malu menjadi orang Kristen. Jangan malu menjadi orang Kristiani. Jangan malu menjadi pengikut Yesus. Dan biarlah kita tetap setia mengikut Dia. Sehingga ada mahkota yang akan kita terima di kekekalan nanti. Harus waspada, harus hati-hati, jangan sampai tersesat. Kalau sudah tersesat, nanti susah kembalinya. Kalau kita tetap setia, maka Tuhan yang akan campur tangan, dan Tuhan yang akan menolong kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Ajarlah kami supaya kami tetap setia, supaya kami tetap memikul salib, dan kami tetap mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.